Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya dengan Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Ayat hari ini diambil dari Matius 9 ayat 37-38 yang berbunyi seperti demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara-saudara, jika ada seseorang yang datang kepada saudara lalu meminta bantuan untuk sekolah anaknya, apa yang kita lakukan? Jika ada seorang yang menelpon saudara dan berkata ia memerlukan tempat untuk bercerita, padahal saudara sedang sibuk, apa yang saudara lakukan? Jika ada gereja yang begitu sulit mencari pemain musik dan saudara mampu untuk bermain musik, apa respon Anda? Jika ada sebuah aksi sosial untuk sebuah panti wereda yang membutuhkan bantuan untuk orang tua ataupun lansia di sana, apakah respon kita? Jika saudara dipanggil untuk menjadi aktivis ataupun pelayan, atau dipanggil untuk menjadi penatua di tempat saudara bergereja, apa jawab Anda? Ketika melihat sekeliling kita dan peka terhadap situasi sekitar kita mungkin akan menemukan banyak orang ataupun pelayanan, ladang pelayanan yang memanggil kita. Demikian juga yang Yesus ingin sampaikan kepada para murid. Di dalam Matius 9 ini kita diperlihatkan akan karya pelayanan Yesus kepada banyak orang yang ia temui sepanjang perjalanan. Kisah karya dan mujizat Yesus ini menunjukkan bahwa sejatinya dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahwa banyak orang yang memerlukan bantuan, tetapi banyak orang juga yang lebih memilih untuk memalingkan muka. Banyak orang memerlukan bantuan dari Yesus dan juga para murid pada saat itu. Maka dari itu di akhir pasal 9 ini kita melihat bahwa Yesus memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran tentang bagaimana kondisi dunia ini layaknya sebuah ladang. Dan orang-orang yang membutuhkan kabar sukacita dan pertolongan ini merupakan tuaian yang harus dikaryakan, yang rindu akan mendengar kasih dan damai sejahtera Allah. Maka dari itu ia mengajak para murid dan mengutus mereka untuk memperhatikan sekitar mereka. Maka dari itu, apa panggilan dan jawab kita untuk merespon panggilan Allah di dalam kehidupan kita? Pelayanan pun banyak bentuknya. Bisa saja dengan aktif membantu orang dalam hal materi yang ia butuhkan, terlibat dalam aksi misi dan diakonia untuk menolong sesama, memberi sumbangan untuk panti asuhan ataupun panti jompo, panti wereda. Panggilan pelayanan juga bisa muncul di gereja ketika kita diminta untuk membantu melayani dalam hal pelayanan ibadah. Maka dari itu saudara-saudara, ingatlah bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Maka dari itu pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk bekerja untuk tuaian-tuaian itu? Atau kita memilih untuk diam saja sambil melihat ladang yang terus menguning dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Maka dari itu marilah kita untuk terlibat melayani Tuhan untuk sesama kita dimanapun kita berada. Perhatikanlah sesamamu, perhatikanlah sekelilingmu, lihatlah orang yang membutuhkan, dan Tuhan memanggilmu di sana. Amin.